Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menampilkan makalah kami yang berjudul Al-Hirabah, Memerangi Pemerintahan dalam Al-Hadis. Perkenalkan, nama saya Elisa Masruroh, NIM 1051974, dan rekan saya Agus Puji Saputra dengan NIM 1051981. Definisi hirabah. Hirabah juga disebut sebagai perampokan di jalan. Hirabah adalah penentangan kelompok bersenjata di negeri Islam untuk menimbulkan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, menodai kehormatan, dan menghancurkan tanaman serta keturunan. Yang semua itu mengancam eksistensi agama, akhlak, hukum, dan undang-undang. Hirabah diambil dari kata harb atau perang, karena kelompok penantang aturan hukum ini dinyatakan sebagai pihak yang memerangi suatu komunitas di satu sisi, dan di sisi lain mereka memerangi ajaran-ajaran agama Islam yang dapat untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan jamaah dengan menjaga hak-hak mereka. B. Hirabah merupakan kejahatan yang berat. Hirabah atau perampokan jalan termasuk kategori kejahatan berat. Maka dari itu, Al-Quran menyebut orang-orang yang terlibat aktif dalam aksi kejahatan ini dalam ungkapan yang sangat tegas. Al-Quran menyebutkan mereka sebagai kelompok yang memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah akan memberatkan hukuman bagi mereka yang tidak diterapkan pada kejahatan lainnya. C. Syarat-syarat hirabah. Orang-orang yang dinyatakan terlibat dalam hirabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar hukuman bagi mereka yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan lantaran kejahatan atau melakukan hirabah yang telah dilakukannya. Syarat-syarat yang dimaksud adalah mukallaf, bersenjata, jauh dari kawasan penduduk, melakukan perlawanan secara terang-terangan. Para ulama fikih belum sepakat dengan syarat ini, tetapi mereka hanya mengungkapkan dalam beberapa pembicaraan yang akan kami paparkan secara global seperti berikut ini. 1. Syarat mukallaf. Orang-orang yang dinyatakan terlibat dalam hirabah harus memenuhi syarat berakal balik, karena keduanya merupakan syarat bagi mukallaf yang juga terkait penerapan sanksi hukum. 2. Syarat membawa senjata. Untuk dinyatakan sebagai kelompok harus memenuhi syarat bahwa mereka membawa senjata, karena kekuatan mereka sengaja andalan untuk melakukan permusuhan tidak terlepas dengan senjata. 3. Syarat keberadaan wilayah pelosok dan jauh dari pemukiman penduduk. Sebagai ulama fikih mensyaratkan bahwa aktivitas hirabah harus dilakukan di daerah pelosok. 4. Syarat terang-terangan. Di antara syarat-syarat hirabah adalah dilakukan secara terang-terangan, yaitu mereka mengambil secara terang-terangan. D. Kewajiban penguasa dan umat dalam menghadapi tindakan kejahatan hirabah. Penguasa dan umat atau rakyat sama-sama bertanggung jawab untuk melindungi aturan hukum, mewujudkan keamanan, menjaga hak-hak pribadi dengan melindungi darah, harta, dan kehormatan. Jika ada satu kelompok yang memblok lantas menimbulkan ketakutan di jalan, merampok di jalan dan menghambat kehidupan orang lain dengan tujuan untuk membuat kekacauan dan keributan, maka penguasa harus memerangi kelompok itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap kaumnya, dan sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah sepeninggalan beliau. Demikian pula kaum muslimin wajib bekerja sama dengan penguasa untuk memberantas kelompok pembelok itu hingga sampai ke akar-akarnya, dan memutuskan jaringan pergerakan mereka hingga umat merasakan keamanan dan ketenangan serta menikmati indahnya perdamaian dan ketentraman. Masing-masing dapat aktif kembali pada pekerjaannya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan kebajikan bagi dirinya, keluarganya, dan umatnya.
Jika kaum pemblok itu kalah di medan perang dan bercerai-berai di sana-sini serta kekuatan mereka telah runtuh, maka pemimpin mereka tidak lagi diburu dan terluka di antara mereka, tidak lagi dihabisi, kecuali jika mereka melakukan kejahatan pembunuhan dan merampas harta, maka mereka harus diburu hingga tertangkap dan dijatuhi hukuman terkait kejahatan hirabah. Hadis hukuman bagi pelaku hirabah. Bukhari 226 telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Huzman bin Zaid dari Ayub dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uka atau Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air dari seni dan susunya, maka mereka pun berangkat menuju kandang unta atau zakat. Ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka ketika matahari telah tinggi. Utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau memerintahkan agar mereka dihukum maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata dan dicongkel, lalu dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka meminta minum namun tidak diberi. Abu Kilabah mengatakan, mereka semua telah mencuri dan membunuh murtad serta keimanan dari dan memerangi Allah dan Rasulnya. Perbuatan kelompok muhrim sebelum mereka tertangkap. Jika kelompok yang melakukan tindak kejahatan hirabah yang menimbulkan kerusakan di bumi, ia bertaubat sebelum mereka tertangkap dan menguasa mampu menangkap mereka, memang kesungguhannya Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat, dan hukuman yang khusus berkaitan dengan tidak kejahatan hirabah bagi mereka ditiadakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu sebagai salah satu penghuni mereka di dunia dan di akhirat mereka pun mendapat kepastian yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu mendapat mengusir atau menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwasan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dari surah Al-Maidah ayat 50-34. Terima kasih.